Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat seantero jagat dimanapun berada. Mari kita sapa dengan dinamika politik yang ada di negeri kita. Ada perbedaan yang menarik di Pilpres 2029 dengan 2024. Bagaimana perbedaannya? Apa saja yang menunjukkan bahwa di Pilpres 2019 dan di 2024 ada perbedaan? Jelas yaitu para pengikutnya. Banyak para pengikutnya Jokowi yang sekarang tidak segaris lurus dengan Pak Jokowi saat ini dengan kemarin. Siapa dia adalah kita lihat bersama-sama. Kalau ternyata misalnya Prabowo menjadi presiden, tangannya sangat bertuah untuk bangsa ini. Mulutnya, lidahnya bisa mempengaruhi arah perjalanan bangsa ini. Kalau kemudian ternyata semua kekuatan simpul-simpul Pak Jokowi yang ada hari ini kemudian diputus oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi mau apa? Itu adalah pertimbangan pertama. Kalau ternyata kekuatan Pak Jokowi di TNI, Polri, dan berbagai lembaga yang menurut Pak Jokowi hari ini menjadi sumber kekuatan Pak Jokowi, kalau ternyata sama Prabowo ketika dia dilantik menjadi presiden, lalu semua orang itu dibuntungi semua diganti dengan orang-orangnya, Pak Jokowi mau apa? Dan Gibran kemudian dilemahkan dengan berbagai caranya. Kita berbicara tentang politik. We are talking about politics. We don't talk about the ingredients in making a pancake. Kita tidak berbicara tentang adonan-adonan cara membuat kue. Mau dimasukkan apapun, produknya akan menjadi kue. Ini politik. Sekelas Prabowo, kalau kemudian kita percaya bahwa nanti dia akan bisa berbagi konsesi kekuasaan dan wewenang di dalam pemerintahan, saya meragukan itu. Kita berbicara tentang kekuatan politik yang tidak mungkin ada dua matahari di dalam satu negara. Banyak kejadian penting di berbagai negara lain ketika mantan presiden dan presiden yang terpilih merasa bisa mengendalikan negara, pada akhirnya yang terjadi adalah pecah kongsi. Lalu kita rakyat biasa ini bisa berbuat apa kalau kemudian Pak Jokowi justru dibuntungi oleh Prabowo yang saat itu sudah menjadi presiden? Adalah kita sudah ketahui bersama Islah Bahrawi. Saya mengira bahwa Islah Bahrawi akan selalu sebarisan sami'na wa ata'na dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ternyata beda ya. Pak Jokowi dengan berakhirnya masa kepemimpinannya, beliau memberi estafet kepada Prabowo Subianto. Tapi ternyata para pengikutnya masih mencurigai, ada kecurigaan terhadap langkah-langkah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto dianggap oleh Islah Bahrawi adalah orang yang hanya membutuhkan tiket menjadi presiden saja, dan nantinya setelah menjadi presiden, ada kekhawatiran dari Islah Bahrawi akan bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan Jokowi dan secara purna dia akan melakukan kepemimpinannya dengan apa yang ada di benaknya. Itu adalah amatan Islah Bahrawi. Kemudian ada lagi satu orang ini. Mari kita lihat kembali. Hari ini ada kejadian lucu. Seorang teman di grup WhatsApp tiba-tiba punya teori yang sangat canggih terhadap situasi politik menjelang Pilpres ini. Coba perhatikan baik-baik, dia bilang begini. Kita ini harusnya bersyukur pada seorang Jokowi. Dia berani mengorbankan Gibran anaknya untuk berpasangan dengan Prabowo. Jokowi itu tahu bahwa Prabowo itu sebenarnya tidak berubah dari dulu. Tetapi untuk mengamankan Prabowo, kalau dia menang nanti, sudah disiapkan Gibran untuk mengantisipasinya. Percaya deh, Jokowi lebih tahu dari kita semua. Dia berkorban untuk kita dan juga bangsa Indonesia. Begitu kata temanku itu. Saya sampai kaget. What? Teori konspirasi apa lagi ini? Lalu saya ketawa ngakak dan gak percaya bahwa saya punya teman yang selugu ini. Padahal dia adalah petinggi di sebuah perusahaan besar. Logika berpikir yang teman saya berikan itu adalah logika buta tanpa didasarkan fakta dan peristiwa. Dia mungkin cinta mati sama Jokowi sampai membenarkan segala sesuatu yang dilakukan oleh Jokowi, apapun kesalahan yang Jokowi perbuat.
Kalau di kelompok sebelah ada yang namanya Salawi atau semua salah Jokowi, di kelompok sini ada yang namanya Josenar atau Jokowi selalu benar. Jokowi nggak ada salahnya buat mereka lah pokoknya. Dia nabi buat mereka. Dia berhala, nggak ada cacatnya. Kalau Jokowi naik mobil, nabrak tiang listrik misalnya, tiang listriklah yang salah karena tidak mau minggir. Oke, tapi nggak apa-apa. Kadang saya merasa saya harus lebih menyederhanakan logika berpikir kita. Karena banyak orang yang masih awam politik dan begitu gampang dimasukkan teori-teori sampah yang ditelannya bulat-bulat tanpa merasa perlu memfilter dengan logika. Dia hanya terbawa emosi karena rasa cinta yang luar biasa. Coba kita bedah sedikit. Benarkah bahwa keberadaan Gibran di samping Prabowo adalah bagian dari penyelamatan Indonesia oleh Jokowi untuk mengontrol Prabowo itu sendiri? Gak mungkin banget. Gak mungkin. Sangat gak mungkin. Sini, saya kasih teori yang lebih masuk akal dan mungkin dia akan ngeri mendengarnya. Pertama nih ya, kalau Prabowo jadi presiden nanti, ini misalnya ya, yang pertama kali dia akan kuasai pasti pertahanan dan keamanan. Dan itu berarti TNI dan Polri. Orang-orang Jokowi di TNI dan Polri sekarang sudah pastilah akan diganti dengan orang-orangnya Prabowo. Ya jelaslah, Prabowo mana mau dia berkuasa nanti, tetapi di sekelilingnya itu ada orang-orangnya Jokowi. Dia butuh keamanan, apalagi dia nanti yang pegang tongkat kekuasaan. Kaki-kaki Jokowi yang selama ini dia jadi presiden ditaruh di berbagai lini, itu akan dipotong besar-besaran supaya tidak jadi musuh dalam selimut oleh Prabowo. Apalagi Prabowo juga belajar bahwa begitu mudahnya Jokowi mengkhianati PDI Perjuangan dan Megawati yang selama ini membesarkan dia. Berarti kemungkinan besar Jokowi bisa saja akan mengkhianati Prabowo nantinya. Prabowo di dalam hati pasti sudah sulit percaya pada Jokowi. Kalaupun dia sekarang masih baik-baik saja, itu karena dia memanfaatkan Jokowi supaya bisa menjadi presiden saja. Gibran pasti hanya akan disuruh diam karena Gibran adalah representasi Jokowi, jadi juga merupakan ancaman buat Prabowo. Apalagi untuk Prabowo, Gibran itu anak ingusan yang nggak tahu apa-apa, yang hanya dipakai namanya saja. Kalau Gibran sampai sekarang masih terlihat percaya diri, itu karena bapaknya masih presiden aja. Coba kalau nanti enggak, pasti loyo juga. Dan orang-orang Jokowi yang sering ngomong tegak lurus Jokowi, itu hanya punya dua pilihan nantinya, ikut Prabowo atau disingkirkan. Dan orang-orang tegak lurus itu sudah pasti sebagian besar nantinya akan mengkhianati Jokowi dan merapat ke Prabowo karena sifat dasarnya mereka memang oportunis, bukan idealis. Mereka hanya mencari selamat untuk dirinya sendiri saja. Toh nanti juga dapat kursi komisaris, mau kursi menteri di zaman Prabowo jadi presiden. Mimpi. Di belakang Prabowo itu ada ribuan orang dari partai-partai dan orang lama yang sudah antri sejak lama. Komisaris juga nantinya bukan di perusahaan utama, tapi di cucu perusahaan yang sudah pasti gajinya nggak cukup biayain satu proposal. Jadi kalau Prabowo misalnya nih ya, misalnya nanti jadi presiden, jangan mimpilah bahwa Jokowi akan sekuat sekarang ketika dia masih jadi presiden. Jokowi sudah pasti dilemahkan dan disingkirkan karena Prabowo nggak mau ada ancaman. Ini teori yang sederhana sebenarnya, yang seharusnya juga seorang Jokowi tahu itu. Selama ini Jokowi dikelilingi oleh orang-orang idealis yang mengawal dirinya, seperti Adian Napitupulu, yang nggak pernah minta apa-apa tuh dari Jokowi. Tapi Jokowi ternyata sekarang merasa lebih baik berteman dengan orang-orang yang sering memuji dirinya, menjilat dirinya. Ternyata adalah Denny Siregar, ya. Dan saat ini memang Denny Siregar tidak banyak muncul di media mainstream. Yang banyak di media mainstream muncul adalah Eko Kuntadi. Dan mereka sepertinya juga ada di barisan Ganjar Pranowo. Mereka mungkin akan sejajar terus dengan Pak Jokowi jika Pak Jokowi kemarin mengendorse Ganjar Pranowo, tapi kemudian berbeda. Tentunya ini adalah menguntungkan kontestan lain, yaitu kita ketahui Anies Muhaimin. Dan inilah tanpa desain dari Anies Muhaimin, tapi mereka bercerai-berai sendiri. Semoga dengan fenomena yang terjadi ini adalah sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada Anies dan Gus Muhaimin menjadi presiden di negeri ini 2024-2029 dan semoga 2 periode sampai 2034. Clear ya? Jadi semua
pasti ada sebabnya, kemudian segala sesuatu ada hikmahnya. Tentunya hikmah yang seperti ini, yang di dalam permasalahan ini adalah hikmahnya apa? Gantian kepemimpinan. Sudahlah, Pak Jokowi dan orang-orangnya gantianlah dengan orang lain. Jadi inilah demokrasi. Sebaik apapun orang, maka batasilah kekuasaannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.